Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan coba menjelaskan penggunaan SPSS dengan menggunakan uji statistik Independent Sample T-Test, lalu Paired Sample T-Test, dan One-Way ANOVA. Yang pertama ini adalah contoh kasus untuk Independent Sample T-Test. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, ini tampilan pertama SPSS versi 25 seperti ini. Lalu kita klik variable view. Pastikan kolom-kolomnya diisi seperti berikut ya. Jangan ada yang salah dan jangan ada yang terlewat. Sudah? Lalu kita kembali ke data view. Kita kopikan dari data yang contoh kasusnya. Masukkan seperti ini. Lalu kita klik analyze, compare means, lalu kita cari independent sample t-test, klik, lalu kita masukkan hasil belajar ke test variable, lalu metodenya ke group variable. Masukkan, seperti ini, ya tepat, lalu kita klik define groups, di grup 1 kita ketik 1, di grup 2 kita masukkan 2, continue, dan klik OK. Kita tunggu beberapa saat ya untuk menunggu hasilnya. Tidak terlalu lama kok, sebentar lagi juga selesai. Nah, sudah keluar hasilnya. Data hasil belajar untuk metode simulasi dan metode demonstrasi masing-masing berjumlah 10 data. Rata-rata nilai hasil belajar untuk metode simulasi adalah 18,40, sedangkan metode demonstrasi adalah 14,30. Standar deviasi nilai hasil belajar untuk metode simulasi adalah 1,838 dan untuk metode demonstrasi adalah 3,057. Standar error mean nilai hasil belajar untuk metode simulasi adalah 0,581 dan untuk metode demonstrasi 0,967. Lalu untuk output independent sample test, dari nilai rata-rata dapat diketahui bahwa metode simulasi sebesar 18,40 lebih besar dari metode demonstrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mengenai menghadapi bencana tanah longsor dengan metode simulasi lebih tinggi daripada metode demonstrasi. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua menggunakan paired sample t-test. Ini contoh kasusnya. Kita buka SPSS-nya. Nah, kita buka variable view-nya, lalu kita isi data variable view-nya seperti berikut. Pastikan sama dengan yang kita contohkan ya, jangan ada yang terlewat dan jangan ada yang beda. Kita kembali ke data view. Di data view kita masukkan atau input data dari contoh kasus yang tadi. Kita langsung masukkan saja seperti ini. Lalu kita klik analyze, kita cari comparison, lalu kita klik pada paired sample t-test. Nah, di sini kita masukkan yang sebelumnya ke variabel yang pertama, lalu yang sesudah pelatihan masukkan ke variabel kedua. Kita masukkan ke variabel pertama, lalu yang kedua sesudah kita masukkan. Nah, jika sudah kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Agak sedikit lama ya. Kayaknya lebih lama menunggu balasan cinta dari dia ya. Masih menunggu 1000 tahun lamanya. Ya, sudah reprocessing. Ini dia hasilnya. Dari output paired sample statistik untuk data sebelum pelatihan. Nilai rata-rata pengetahuannya 27,20. Jumlah data 15, standar deviasi 5,784 dan standar error mean 1,493. Sedangkan untuk data sesudah pelatihan nilai rata-rata pengetahuannya 32,07, jumlah data 15, standar deviasi 5,612 dan standar error mean 1,449. Lalu untuk output paired sample correlation, dari output di atas diperoleh nilai korelasi sebesar 0,748 dengan signifikansi 0,001. Hal ini berat terjadi hubungan yang kuat antara nilai pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan karena nilai yang mendekati 1. Lalu output paired sample test. Paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan antar karyawan ketika sebelum mengikuti pelatihan pengulangan kebakaran dengan sesudah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Secara default, SPSS sudah menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Baik, kita langsung ke contoh kasus yang terakhir, One Way ANOVA. Ini contoh kasusnya.
Kita buka SPSS-nya, kita klik variable view, kita isi dulu variable view-nya seperti berikut. Sudah? Jika sudah, kita kembali lagi ke data view. Di data view, kita masukkan data dari contoh kasus yang tadi. Seperti ini, tinggal kopikan saja dari yang tadi. Jika sudah, kita klik Analyze. Cari Compare Means. Nah, di Compare Means, terdapat menu One Way ANOVA. Kita klik di One Way ANOVA. Lalu muncul dialog seperti ini, kita masukkan variabel nilai ujian SIM ke dependent list, lalu yang statusnya ke faktor. Karena kita akan melakukan analisis deskriptif dan uji homogenitas, maka kita klik option, kita centang pada deskriptif, dan pada homogeneity of variance test. Klik, jika sudah, kita klik continue. Lalu klik OK. Kita tunggu untuk hasilnya beberapa saat ya. Nah, sudah keluar hasilnya. Yang pertama, hasil dari output deskriptif. Data kelompok nilai ujian SIM untuk pelajar berjumlah 7 data. Rata-ratanya 80,86, lalu standar deviasi 6,414, dan standar errornya 2,424. Data kelompok nilai ujian SIM untuk mahasiswa adalah berjumlah 7 data, lalu rata-ratanya 84,43, standar deviasinya 7,997, dan standar error 3,023. Dan data kelompok nilai ujian SIM untuk pegawai adalah berjumlah 6 data, lalu rata-ratanya 92,67, dan standar deviasi 4,320, standar errornya 21,764. Lalu untuk output test of homogeneity of variance, asumsi dalam pengujian one way ANOVA adalah bahwa varian kelompok data adalah sama atau homogen. Kriteria pengujian adalah jika signifikansi kurang dari 0,05 maka varian kelompok data tidak sama. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka varian kelompok data adalah sama. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa signifikansinya 0,277 atau lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok data yaitu nilai ujian SIM untuk pelajar, mahasiswa, dan pegawai adalah sama. Maka hal ini telah memenuhi asumsi dasar homogenitas. Untuk kesimpulan one way ANOVA, di sini F hitungnya bernilai 5,479, yang mana lebih dari F tabel senilai 3,592, dan signifikansinya senilai 0,015 yang mana kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai hasil ujian SIM antara peserta pelajar, mahasiswa, dan pegawai. Pada tabel deskriptif dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil ujian SIM tertinggi adalah pegawai dan terendahnya pelajar. Sekian materi yang dapat kami paparkan dalam video ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.